Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Isyal Rabani. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika semester 1. Alamat saya berada pada Jalan Perniagaan nomor 29 Stabat, dan juga saya lahir pada tanggal 21 September 2002. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kalimat. Langsung saja kita ke videonya. Silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang kalimat. Dosen pengampu saya adalah Ibu Junaina MPD. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat? Sehari-harinya kita sering berbicara, kita sering melontarkan kalimat-kalimat dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Tapi apa sih itu yang dimaksud dengan kalimat? Nah, lanjut. Menurut Soles Teowati, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang menggunakan mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau emilasi bunyi. Dalam wujud tulisan, huruf Latin sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang menunjukkan seperti apa kalimat harus dibaca. Kalimat memiliki fungsi sintaksis, jabatan kata atau peran kata, di mana memiliki unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Nah, unsur kalimat. Kalimat terdapat 5 unsur di dalamnya, namun kalimat dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada ataupun tidak di kalimat. Nah, ini dia. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke, kita bahas dari subjek terlebih dahulu. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Contoh, subjek berfungsi untuk dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa, maupun frasa verba. Contoh, aku sedang mencuci piring. Aku adalah subjek. Ihsan berjalan ke kampus. Ihsan adalah subjek. Laptop ini bikin kerja buruk. Laptop adalah subjek. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Dengan kata lain, predikat menerangkan tindakan atau keadaan subjek dan predikat serta menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan yang dimiliki oleh subjek. Contoh predikat. Ihsan berjalan ke kampus. Berjalan adalah predikat. Aku sedang mencuci. Sedang mencuci adalah predikat. Medan terkena banjir. Terkena banjir adalah predikat. Telkomsel kehilangan sinyalnya. Telkomsel adalah kehilangan sinyal adalah predikat. Nah, masuk lagi kembali. Yang ketiga adalah objek. Bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek. Biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Fungsi objek dapat berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Contoh, kalimat aktifnya itu Ihsan belajar ilmu komputer dari laptop. Nah, itu kalimat aktifnya. Jika kita ubah ke kalimat pasif, maka laptop itu digunakan untuk belajar komputer oleh Ihsan. Nah, dari contoh ini dapat kita ambil yaitu ketika kalimat aktif memiliki objek laptop sebagai objek gitu kan. Di kalimat pasif, laptop tersebut menjadi subjek. Nah, lanjut. Yang keempat adalah pelengkap.
Pelengkap merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Hampir sama dengan objek, hanya saja objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contoh, tubuhnya berlumuran keringat. Langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Adik membelikan kucingnya makanan kucing. Nah, lanjut. Keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan objek. Dalam sebuah kalimat dapat ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Dapat berupa adverba, frasa nomina, dan frasa preposisional. Atau juga dapat berupa klausa. Namun jangan sampai berubah makna sebuah kalimat. Contoh, saya mencuci piring pada pagi hari. Pagi itu saya sedang mencuci piring. Saya pagi ini telah mencuci piring. Nah, dari ketiga contoh ini, seperti yang kita bahas tadi, keterangan itu dapat diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Nah, di contoh pertama, keterangan waktunya berada di akhir kalimat, yaitu pagi hari. Contoh kedua maksud saya, keterangan waktu berada di awal, yaitu pagi itu. Nah, ke contoh ketiga, keterangan waktu berada di tengah kalimat, yaitu pagi ini. Baik, kita lanjutkan, yaitu jenis-jenis kata keterangan. Ada 14 jenis kata keterangan yang akan saya berikan contohnya. Nah, ini dia ya. Pertama, ada keterangan cara. Keterangan cara, contohnya Ria berteriak kepada temannya dengan lantang. Perselisihan itu diselesaikan dengan hati yang damai. Tugas dadakan dari dosen diselesaikan dengan cepat. Nah, kata keterangan cara dalam contoh saya ini, saya pakai kata dengan lantang, dengan hati yang damai, dan dengan cepat. Lalu ada keterangan alat. Keterangan alat, contohnya, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Ayah mengambil rambutan dengan menggunakan bambu panjang. Ihsan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Nah, dalam contoh keterangan alat ini saya menggunakan kata menggunakan dan kata dengan menggunakan dan kata tunggal dengan saja. Itu sudah termasuk dalam keterangan alat. Jika kata setelahnya itu adalah kata benda yang dipakai sebagai alat. Keterangan tujuan. Nah, keterangan tujuan, bawalah payung agar tidak basah kuyup ketika hujan turun. Lia bekerja keras untuk membayar biaya kuliahnya. Dwi mengisi perutnya dengan roti agar tetap kenyang selama perjalanan. Agar tidak basah kuyup merupakan keterangan tujuan. Untuk membayar biaya kuliahnya adalah keterangan tujuan dan agar tetap kenyang adalah keterangan tujuan. Jadi di sini saya memakai agar dan untuk sebagai awal dari keterangan tujuan. Keterangan sebab. Stabat diguyur hujan lebat karena pemanasan global yang semakin parah. Salwa mendapat nilai jelek pada ujian karena dia tidak belajar. Anak itu menangis karena ditinggal ibunya. Jadi, keterangan sebab saya memakai kata karena sebelum keterangan lainnya. Jadi, karena itu termasuk kunci dalam keterangan sebab. Nah, keterangan akibat. Rudi tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda sehingga dia terjatuh. Kemacetan lalu lintas membuat ayah terlambat pulang sampai malam. Terdapat istilah nasi telah menjadi bubur, menyatakan hal yang sia-sia. Nah, jadi saya memakai kata sehingga, sampai, dan telah. Nah, syaratnya keterangan akibat itu harus ada sebab terlebih dahulu, seperti yang contoh pertama lah kita ambil. Rudi itu terjatuh karena apa? Karena dia tidak hati-hati. Atau contoh kedua juga bisa kita ambil kemacetan lalu lintas. Nah, misalnya ayah itu pulangnya sampai malam itu karena apa? Karena di lalu lintas itu macet gitu. Ini jadi ada sebabnya, makanya dapat digunakan keterangan akibat. Lanjut, keterangan tempat. Keterangan tempat. Contohnya ada Ihsan berkuliah jurusan PMM di kelas 1. Akhir tahun ini Ihsan berencana liburan ke Sydney, Australia.
Ayah baru saja pulang dari Eropa. Nah, keterangan tempat ini sudah sering kita jumpai di kalimat manapun di buku. Jadi di sini saya menggunakan di kelas di, saya menggunakan di, saya menggunakan ke, dan saya menggunakan dari. Nah, keterangan waktu. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Ibu berkata tidak bisa tidur semalam. Jadwal kuliah dengan profesor akan dilaksanakan besok jam 15. Jadi, keterangan waktu yang saya gunakan di sini adalah sekarang, semalam, dan besok jam 15. Nah, bisa juga yang lain seperti kemarin, tahun lalu, atau pagi ini, siang ini, atau jam lain juga tidak masalah, gitu kan? Baik, lanjut. Keterangan derajat. Ibu berbelanja sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan tahun baru. Kakak makan 2 kali sehari dalam program dietnya. Salwa membayar uang iuran sebesar Rp50.000 setiap bulan. Nah, ibu berbelanja sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ini merupakan keterangan derajat. Nah, kakak makan 2 kali sehari. Nah, makan 2 kali sehari ini juga termasuk keterangan derajat. Nah, membayar uang iuran sebesar. Sebesar inilah yang termasuk juga keterangan derajat. Ini dulu, oke. Lanjut. Keterangan pelaku. Ali mendapatkan baju baru dari pamannya. Pada tahun baru, banyak diskon yang diberikan oleh penjual untuk meningkatkan pelanggan. Lukisan itu dibuat oleh pelukis terkenal di masanya. Pada keterangan pelaku, saya memakai kata dari dan kata oleh. Jadi seperti dari pamannya, oleh penjual, dan oleh pelukis. Lanjut, keterangan perlawanan atau perbandingan. Rani tetap berangkat sekolah meskipun hujan deras. Lia memejamkan matanya tetapi belum tidur. Kita harus selalu percaya diri meskipun memiliki banyak kekurangan. Nah, lanjut. Ada keterangan syarat. Aku akan membelimu hadiah jika kamu mau mengantarku ke bandara. Ayah akan datang ke pesta ulang tahun temannya jika ada yang mengajak. Penulis menerbitkan buku jika karya itu dianggap layak. Nah, di keterangan syarat saya menggunakan kata jika sebelum keterangan selanjutnya. Lalu ada keterangan kepastian. Nah, contohnya, dia tidak mau sekolah, dia tidak masuk sekolah, mungkin dia sakit. Dia tidak datang dalam acara anaknya, mungkin dia sedang sibuk bekerja. Nah, dalam keterangan kepastian ini saya menggunakan kata mungkin. Nah, keterangan pembatasan. Adik boleh memakan semua kue, kecuali kue yang pedas. Kue pedas yang berwarna merah. Diki suka membaca semua genre buku kecuali genre fantasi. Semua orang selain Diki datang ke pesta ulang tahun Luna. Nah, di sini saya menggunakan kata kecuali dan selain. Nah, jadi kecuali dan selain ini merupakan keterangan pembatasan. 14 kata keterangan aspek. Kata verbal ini menyatakan keberlangsungan suatu kejadian atau peristiwa. Kata keterangan aspek ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu aspek duratif, aspek inkuatif, dan aspek perfektif. Aspek duratif contohnya nenek sedang mandi saat telepon berdering. Adik bayi sedang tidur pulas digendong ibunya. Saat pos datang, ibu sedang ke pasar. Jadi aspek duratif ini keberlangsungannya itu sedang. Nah, sedang sesuatu, namun ada hal yang lain yang terjadi gitu. Aspek inkuatif. Acara akan segera dimulai dalam 10 menit lagi. Konser dimulai ketika penontonnya sudah padat. Kami segar berteduh di warung makan itu saat hujan mulai turun. Nah, di aspek inkuatif saya menggunakan kata mulai. Selalu ada kata mulai. Aspek perspektif. Lia sudah selesai mengerjakan soal ujiannya. Bio sudah membaca semua komik itu. Nah, dalam aspek perspektif saya menggunakan kata sudah selesai. Oke, lanjut. Jenis kalimat.
Sebelum memasuki jenis kalimat, ada baiknya kita mengetahui pola dasar kalimat, yaitu satu, kalimat dasar tipe, subjek, dan predikat. Jadi, kalimat dasar tipe ini cuma perlu subjek dan predikat saja. Kalimat dasar tipe, subjek, predikat, objek. Jadi, kalimat dasar ini memiliki subjek, memiliki predikat, dan memiliki objek di dalamnya. Kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan pelengkap. Seperti yang kita tahu bahwa pelengkap adalah hampir sama dengan objek, hanya saja ia tidak dapat digunakan sebagai subjek dalam kalimat pasif. Nah, nomor 4, kalimat dasar tipe subjek, predikat, dan keterangan. 5, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dan keenam, tipe kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik, langsung saja kita memasuki jenis kalimat. Nah, bentar ya, saya geser dulu ke sini aja. Nah, jenis kalimat berdasarkan bentuknya. Kali ini saya hanya akan membahas jenis kalimat yang berdasarkan bentuknya saja, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat, dan biasanya berbentuk klausa. Namun jika terdapat jika predikat tersebut berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Kalimat tunggal bisa mempunyai pola S plus P plus O, atau subjek tambah predikat tambah objek. Contoh, KPK dan pemerintah bersatu memberantas korupsi. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dari gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk setara, ciri-ciri kalimat majemuk setara adalah bentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Jadi itu dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kedudukan kedua kalimat tersebut sederajat. Terdapat konjungsi seperti dan, maupun, tetapi, sedangkan, atau lalu. Kalimat majemuk bertingkat. Ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat adalah dibentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kedudukan kedua kalimat tersebut tidak sederajat. Terdapat konjungsi seperti ketika, andaikan, walaupun, karena, seakan-akan, sehingga, bahwa, agar, andai kata, dan sebagainya. Dan sebagaimana, maaf ya. Baik, kita pindah lagi. Nah, sini. Belakang. Nah, oke. Kalimat efektif. Tentunya kita tidak mau salah dalam melontarkan sebuah kalimat ataupun tidak rapi dalam tatanan bahasa kita sehari-hari. Maka dari itu kita dapat mempelajari tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, Nur Haji Darman dalam Kreatif Menulis tahun terbit 2016 berpendapat kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh dan jelas dan tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain adalah subjek, predikat, objek, atau keterangan. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan baku. Memilih diksi secara tepat. Memadankan struktur bahasa dengan jalan pikir yang logis dan sistematis. Ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Memanfaatkan variasi struktur kalimat. Nah, itulah kalimat efektif tadi. Lanjut. Nah, materi kita yang terakhir adalah syarat-syarat kalimat. Yuk, langsung saja kita ke materinya. Nah, ini dia. Syarat kalimat pertama, kesatuan gagasan. Adanya subjek dan predikat yang jelas. Tidak terdapat subjek ganda. Tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Predikat kalimat tidak dilalui oleh kata yang.
Nah, koherensi yang baik dan kompak. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek seperti sudah, telah, akan, belum, dan lain-lain. Yang ketiga, penekanan. Nah, dalam penekan ini kita bisa mengubah posisi kata frasa dalam kalimat. Menggunakan repetisi kata atau frasa, pertentangan karya atau frasa, partikel penekanan. Nah, partikel penekanan itu seperti lah, pun, atau kah. Variasi. Variasi seperti yang kita lihat, variasi itu sinonim kata, variasi sinonim kata, variasi panjang pendeknya kalimat, variasi penggunaan bentuk me dan di, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Paralisme, menempatkan gagasan-gagasan yang sama dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur gramatikal yang sama. Yang terakhir adalah penalaran atau logika. Suatu proses berpikir yang berfungsi untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal atau logis. Nah, itulah pembahasan saya tentang kalimat. Mungkin ada salah kata yang telah terucap oleh saya ataupun hal yang tidak enak dipandang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.